Ya, hari ini kita tetap ibadah sekolah minggu online. Tapi kakak yakin adik-adik tetap sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita ibadah, kita mau satukan hati kita mau saat teduh. Saat teduh, lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi hari ini. Tahu kan lagunya? Hari ini harinya Tuhan. Musik Bang Suredi. Kita nyanyi lagu yang gerak-gerak. Bertambah-tambah dalamnya. Musik Bang Suredi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar
memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, selanjutnya kita mau bernyanyi Yesus Sahabatku. Masih tahu lagunya gak? Pakai gerakan ya. Musik Bang Suryadi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan, hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan hukum Taurat Tuhan itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar hukum atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu, untuk dapat melakukan
Amin. Amin. Ya, selanjutnya kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik tahu lagunya kan? Musik Bang Suryadi. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, adik-adik boleh silakan duduk. Selanjutnya kita mau dengar ayat bulanan di bulan Juni di Kejadian 12 ayat 2. Tapi kita sambil bernyanyi. Musik Bang Suryadi. Marilah kita sama-sama membuka ayat bulanan yang tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Kita sama-sama membacanya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik disiapin kidung jemaatnya karena kita mau bernyanyi kidung jemaat di nomor 393. Sudah? Musik Bang Suryadi. Berkat yang Kau beri,
kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan aman, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, selanjutnya adalah pengumuman. Nah, kakak pengen nanya adik-adik, siapa yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Juni? Kalau ada, boleh bangkit berdiri karena kita akan memberi hadiah. Kita akan bernyanyi. Musik Mas Ready. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Siapa kak? Wah, kakak Ruth ada yang tahu? Nggak tahu ya. Wah, harusnya curiga dong. Kakak Riana disuruh maju loh. Kakak Dio disuruh ke belakang. Ya, yang berulang tahun kakak Dio. Tapi sebelumnya kita tanya ya, kita undang lagi kakak Dio ke depan. Kita tanya dia doanya apa, harapannya apa, ya? Oke kakak Dio, maju. Ya adik-adik, kakak ulang tahun kemarin tanggal 19 Juni. Kakak sih punya harapan satu, biar corona pergi, biar kita bisa ibadah langsung lagi. Itu aja sih harapan dan doa kakak. Sekarang kita akan nyanyi ya buat kakak Dio, kakak Ruth. Ya, Bang Suryadi musik. Selamat hari jadi.
Bapakku datang padamu. Musik Bang Suredi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, Sekolah Minggu HKBP Kamal Raya akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, biarlah firman yang kami dengar dapat menjadi sukacita bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, Sekolah Minggu HKBP Kamal Raya, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan untuk kita di minggu ini. Minggu kedua setelah Trinitatis, tanggal 21 Juni 2020, terambil dari Kejadian 9, ayat 8 sampai 17. Mari sama-sama kita membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Kamal Raya yang dicintai dan disayangi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin kita semua pernah melihat pelangi, rainbow. Maka pelangi itu kalau setiap kali kita melihat, maka tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang dicintai Tuhan, setiap kali kita melihat pelangi, kita akan teringat dengan cerita yang kita baca, peristiwa air bah. Ya. Nah, adik-adik, bisakah kalian membayangkan air bah itu seperti apa? Air bah itu tentu tidak ada duanya dan hanya sekali terjadi di dunia ini. Kenapa air bah itu turun? Kita melihat pada masa itu hanya ada satu keluarga yang taat kepada Tuhan. Hanya ada 3 orang anak yang taat kepada Tuhan, yaitu keluarga Nuh dan ketiga anaknya. Ingat siapa nama anaknya yang 3? Nama anak Nuh? Sem, Ham, Yafet. Maka ketiga anak yang baik ini, ketiga anak yang taat ini, ikut diselamatkan bersama dengan orang tuanya, yaitu Nuh. Maka kita melihat adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus Kristus, mereka terombang-ambing selama 40 hari 40 malam di dalam sebuah bahtera yang sangat besar bersama dengan binatang-binatang berpasang-pasangan. Maka di sana kita melihat Allah menyertai keluarga Nuh selama mereka di dalam bahtera itu. Bisa kita bayangkan 40 hari 40 malam mereka tidak kelaparan, Tuhan mencukupkan dan menjagai, meski mereka hanya satu keluarga yang hidup, yang terombang-ambing di atas air yang sangat tinggi. Adik-adik, gunung apa yang paling tinggi di dunia ini? Bahkan gunung itu pun tenggelam, saking dahsyatnya air bah itu. Maka tidak ada permukaan apapun yang terlihat daripada air yang mengelilingi seluruh permukaan bumi itu. Maka bahtera mereka, kapal besar mereka terus terombang-ambing selama 40 hari 40 malam. Tapi yang menariknya adalah Allah menjagai mereka, Allah mencukupkan mereka, Allah menjauhkan mereka dari segala mara dan bahaya. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahkan ternyata setelah air bah itu surut dalam 40 hari 40 malam, maka terlihatlah bagaimana Allah kembali mengasihi umat ciptaannya. Maka dikatakan tadi, Allah berjanji Dia tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk menyusahkan hidup manusia. Maka ini janji yang kita pegang. Ketika kita berseru kepada Allah, ketika kita yakin dengan penyertaan Allah, maka ingatlah apa janji Allah bagi kita. Dikatakan tadi, Allah membuat perjanjiannya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang dicintai Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi manusia. Itu sebabnya karena Allah mengasihi kita, mengasihi manusia, mengasihi keluarga Nuh, maka kita pun diajak untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Dan kita harus yakin dengan segala janji Allah di dalam kehidupan kita. Maka sebagai anak-anak sekolah minggu, di sini juga harus terlihat bagaimana anak itu dekat dengan orang tuanya. Bagaimana anak-anak itu mendengarkan nasihat orang tuanya. Bagaimana anak-anak yang diselamatkan itu, dia tidak membangkang dan melawan nasihat orang tuanya. Ya, di sini yang kita lihat bagaimana juga anak-anak Nuh bisa mendengarkan nasihat orang tuanya. Dan anak-anak yang dikasihi Tuhan,
keluarga Nuh menjadi satu gambaran bagaimana Allah mencintai orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu HKBP Kamal Raya, ketaatan itu menjadi satu hal yang penting. Ya, taat, disiplin, patuh kepada orang tuanya, taat kepada perintah Tuhan yang telah kita dengarkan di dalam ajaran agama kita, maka di sana kita akan terlihat, kita pun akan mendapatkan berkat Allah, mendapatkan penyertaan Tuhan. Bisakah kita bayangkan kalau tadinya Nuh tidak taat kepada perintah Allah? Waktu disuruh membuat bahtera, untuk apa ini? Ya, masa membuat bahtera sebesar itu? Ya, kapalnya tidak ada duanya. Bagaimana kalau tadinya Nuh berpikir untuk melawan kepada Allah? Maka bisa-bisa mereka pun akan ikut hanyut di dalam air bah itu. Tapi ketaatan kepada Allah ini menjadi satu kunci. Dia akan mendapatkan keselamatan. Ya, oleh karena itu di dalam hidup ini juga bagaimana kita taat dengan jadwal kita. Bagaimana anak sekolah minggu bisa taat dengan tanggung jawabnya yang diberikan oleh orang tuanya. Maka tidak habis waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Maka memang ketaatan itu merupakan pintu masuk kunci sukses untuk mendapatkan keberhasilan. Ya, saya yakin adik-adik sekolah minggu di rumah juga, walaupun ini sebentar lagi, bahkan mungkin sebagian sudah ada masa-masa libur, mau naik kelas, kita belum tahu nanti di sekolah seperti apa, apakah sudah bisa sekolah atau masih daring sekolahnya. Tapi yang mau dikatakan, ketaatan itu harus dibangun di dalam diri anak sekolah minggu. Ya, jangan karena selama ini sekolahnya dari rumah, maka bangunnya pun tidak teratur, tidurnya juga tidak teratur, belajarnya juga tidak teratur, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi orang yang taat, orang yang teratur hidupnya, dia akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Inilah firman Tuhan, janjinya dia tidak akan mendatangkan malapetaka lagi, tidak akan mendatangkan air bah lagi, tidak akan mendatangkan kesusahan lagi, kalau anak-anak Tuhan taat mendengarkan perintah dari Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami hidup taat kepadamu, kepada orang tua kami, di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Tolonglah kami anak-anak-Mu sekolah minggu, HKBP Kamal Raya. Kalau ada dari kami yang sakit, sembuhkanlah kami. Kalau ada dari kami yang bersedih dan berduka, tolonglah hibur kami. Kalau ada dari antara kami yang bersuka cita karena ulang tahun, tambahkanlah umur yang panjang, kesehatan, sukacita bagi mereka. Berkati semua orang tua, agar tetap dengan cinta kasih mendidik anak-anaknya. Berkati kami dalam menjalani masa-masa sulit ini, kami terus berdoa agar kiranya virus corona boleh segera berakhir dari muka bumi ini, agar kami boleh beraktivitas normal kembali. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berseru kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa persembahannya dilipat yang rapi biar diberikan kepada gereja. Tapi kita juga sambil bernyanyi, berilah yang baik. Musik Bang Suryadi. Berilah sekarang.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.